Berapa lama jadi orang miskin di Jakarta? Orang miskin. Ya dari pertama ke Jakarta udah miskin nih. 2010 sampai akhirnya bisa napas lah gitu. Benar napas 2017, 7 tahun berarti. 7 tahun. 7 tahun 2010 tuh dari mana? di Bandung. Pertama kali Jakarta ngapain? Langsung kerja diseret sama temen gua. Temen gua tuh nyeret gua. Anjing ngapain ngapain lu di Bandung? Mati lu di sini, nggak ada harapan lah gitu. Jadi manusia yang mendekam di kamar gitu loh, mendekam di kamar terus tidak ada masa depan. Jadi dibawa ke Jakarta lalu kerja di production house. Main musik tahun berapa berarti? Profesional. Oh. Sampai akhirnya punya uang. Oh, in 2010 itu tuh sebetulnya ya hitungannya main musik kali ya, bikin musik. Karena kerja di production house, bikin musik gitu. Bikin musik yang ngadain musik buat apa, jingle brand apalah kayak gitu-gitu. Gitu pertama kali apa yang gue bikin, biasanya gue bikin di kamar tuh, oh ada duitnya ternyata gitu. Tiap bulan dibayar gitu. Kerja sama orang. 2014 resign, nah itu baru kembali ke miskin lagi gitu. Tadinya punya penghasilan yang stabil gitu tiap bulan kan. Rancangan anggaran dan sebagainya stabil udah bener. Lalu resign gitu karena satu dan lain hal lah gitu. Karena panggilan jiwa ya? Anjis. Pengen jadi musisi. Suci sekali. Ya karena muak aja lah dengan apa? Dengan dinamika di kantor gitu ya. Dinamika perkantoran. Lalu banyak gesekan gitu, gesekan-gesekan yang gitulah. Ya manusia namanya manusia ya. 2014 kembali ke titik nol. Titik nol lagi. Dan ya nol. Ketemu Danila. Ketemu Danila di kantor. Kita resign bareng. Oh gitu. Iya, kita resign bareng dan miskin bareng. Ya ada pernah diceritain di podcast siapa? Podcastnya Pram juga. Ada satu momen Danila satu hari Danila nunjukin apa m-bankingnya saya tuh 0 rupiah. 0 rupiah. Miskin. Kalau saya kan nggak kaget, oh 0 rupiah, nggak apa ya, nggak blingsatan gitu karena memang berangkat dari gorong-gorong ya. Jadi masuk lagi ke gorong-gorong ya udah gitu, memang habitatku gitu di situ. Danila ya maksudnya apa, tumbuh dari anak yang cukup privilege dulunya kecilnya. Jadi dia mengalami momen itu, anjing gua gak nyangka kok gue pernah bisa ada di momen ini gitu. Ya ampun anjing punya duit gitu. Kayak gue ketawain aja, selamat datang gitu. Iya. Era kemiskinan. Iya, era kemiskinan, ayo nyubi sini gitu. 2014 akhirnya ya udah. Ya itu tadi berbekal percaya dan mencintai musik. Itu dia, kecintaan terhadap musik lu jauh lebih tinggi daripada mengalahkan rasa lapar. Gitu kali ya. Terdengar terlalu suci tapi memang gitu sih. Rasa put the faith in music bro. Tapi emang itu ternyata waktu itu kayak udah percaya aja. Adalah insya Allah jalan tawakal gitu. Bismillah aja. Album pertama Danila lu rilis tahun 2014. Di tahun yang sama. Resign rilis. Oh jadi dibikinnya tuh dari 2000. Iya pas kita ngantor ya. Nyambi gitu ya. Iya. Lalu kamu mendapatkan epiphany bahwa kayak oke, kita percayakan musik kita resign. Waktu itu enggak. Tadinya kayak kita masih mengambil langkah-langkah yang lebih logis daripada sekedar percaya pada musik yang kita bikin. Apply lagi kerjaan di tempat lain gitu. Yang entah kenapa selalu ditolak. Saya waktu itu daftar apply ke stasiun TV. Oke. Stasiun TV ini lagi butuh nih, ada lowongan kan.
tes, wawancara, lalu ada tes apa tuh? Psikotes. Ini lucu. Tapi yang gini. Ada satu tesnya gini. Nyeritain disuruh tolong gambar pohon selain pohon-pohon yang ada di daftar berikut. Pohon beringin, pohon kelapa dan sebagainya. Oh, ya udah. Wah, kayaknya gambar pohon ganja nggak ada. Ya udah, gambar pohon ganja kan nggak diterima. Nggak dipanggil lagi ya gitu. Saya tanya lagi teman saya yang di Ordal, kok saya nggak dipanggil lagi sih? Ya kamu tuh jadi gini. Sebetulnya ada katanya, dibilang katanya. Sepertinya kamu terlalu out of the box katanya. Menurut HRD saya, kamu cenderung akan menjadi seseorang yang pemberontak katanya. Penilaiannya begitu, jadi kamu nggak dipanggil lagi gitu. Oh gitu, udah. Berapa kali tes, maksudnya akhirnya ya udah deh, gue tes ntar nggak gitu lagi deh, yang normal-normal aja juga nggak diterima juga gitu. Entah kenapa, gue tuh terlalu goblok atau apa gitu ya, maksudnya ternyata emang ya Tuhan gak ngasih ke situ aja lah gitu, emang nggak ke situ. Terus ya udah dari situlah muncul gitu, ya udah put faith in our music gitu. Danila juga sama. Danila sempat diterima beberapa, dia sempat jadi guru TK malah waktu itu. Guru TK ini subversif. Banyak Danila guru TK mengasuh anak kecil, cocok. Terus 2014 tuh keluar album pertama. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, tidak tahu mau ngapain. Manggung. Ada manggung. Tapi kan konteksnya manggung ini diundang untuk promo gitu. Ya ini ada kos sama konsumsi, udah gitu. Jadi bukan manggung buat memperpanjang hidup gitu. Dari 2014 itu mulai memetik buah kesuksesan album pertama itu di tahun berapa? 2016 mulai ngerasain, manggung dibayar. Diundang karena memang ada demand-nya. Album Telisik tuh. Ada demand-nya, terus pas manggung, bener ada yang datang. Ada yang datang jauh dari Tangerang lah, dari mana gitu. Misalnya manggung di Kemang gitu. Manggung di Kemang, yang datang tuh ada yang dari Cibinong, ada yang dari Tangerang. Pada jauh loh datangnya, gila. Sebegitu effortnya mereka ya, sebegitu apresiatifnya gitu ya. Itu menambah, maksudnya hal-hal yang seperti itu menambah kita kecintaan tadi itu, kecintaan kita sama musik gitu. Jadi, musik yang kita bikin tuh berdampak ya buat mereka, sehingga mereka rela menempuh kemacetan gitu. Buat nonton kita doang, buat nyaksiin kita bawain lagu yang kita bikin gitu, kayak anjing, ini apresiasi yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya gitu. Ya apalagi gue yang dari gorong-gorong gitu. Apa anjing aneh itu mah. 2016 mulai. 2016, setelah 2 tahun. Practically sebenarnya 6 tahun ya ngerasain struggling. Iya. Dan kalau misalnya ditanya gimana caranya waktu itu bisa survive nahan 6 tahun untuk percaya sama musik? Apa ya caranya? Apa ya? Gak ada ya? Gak ada cara. Seklise percaya aja gitu ya? Iya. Enggak juga ya? Iya. Kayak ya udah percaya aja, klise kan, terdengar sangat klise. Buat banyak orang mungkin, tapi buat gue enggak sih. Kayak emang percaya aja udah. Iya. Tuh ada aja jalan gitu. Maksudnya di saat rekening 0 rupiah, entah kenapa ada aja waktu itu kayak ada aja manggung misalkan dibayar 500.000, lumayan buat nyambung hidup buat 2 minggu gitu. Ngakalin 500.000, 2 minggu tuh bisa melakukan banyak hal lah gitu. Ya mungkin praktikalnya gitu, ngakalin duit yang kita dapat aja. Itu waktu itu nge-produce album Telisik itu berapa lama prosesnya? 2012, setahun berarti. Setahun. Itu udah rekaman segala macam. Udah rekaman. Tapi banyak lagu yang sebagian kan banyak gue nulis banyak lagu di situ. Sebagian banyak yang udah gue tulis dari waktu zaman di Bandung gitu. Oke. Jadi kayak misalkan ada dulu judulnya Terpaut Oleh Waktu, itu 2009 gue masih di Bandung. Oke. Ya itu lagu yang paling enak banget sih itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus ya gitu, terus ya itu akhirnya setahun gitu.
Nah, pertama kali berarti itu satu pengalaman lo menjadi seorang produser di situ? Iya, itu ya produser sebagai produser. Sebenarnya produser tuh tugasnya ngapain sih? Anjing nggak tahu lu juga. Dulu nggak tahu sih, dulu nggak tahu. Ya sekarang sih lebih semakin banyak ketemu orang, jadi lebih vivid lagi gitu tugasnya. Nah, di album kedua itu kan jaraknya sekitar 3 tahun. 2014 ya, 2017. 2017 ya. 2017. Nah, itu kan sebetulnya punya apa ya? Punya estetika yang berbeda gitu, telisik dengan ya, Lintasan waktu. lintasan waktu. Apa yang terjadi di lintasan waktu? Maksudnya setelah kesuksesan telisik yang dibuat dengan perjuangan, lintasan waktu kan akhirnya punya privilege untuk punya mungkin aset lebih banyak gitu, biaya lebih oke. Ya, ada modal lah gitu. Ada modal. Apa yang terjadi di situ? Chaos. Lintasan waktu itu chaos. Pas kita sebagai gini, gue sebagai manusia mungkin itu salah satu fase yang chaos gitu. Danila pun gitu pada saat itu gitu. Momen dimana ya kita lagi chaos secara pikiran gitu, maksudnya apalah quarter life crisis. Udah lewat anjir lu. Itu lewat itu ya. 25? 25. Oh ya udah lewat 25 deh. Lewat dong. Ya udah lewat lah. Yeah. 27, 28 gitu udah. Ya 27, 28. Selalu life crisis berarti. Iya life crisis aja lah menurutnya. Gue nggak nyebut quarter gitu. Lagi krisis kehidupan. Krisisnya malah bukan berarti bukan dari segi ekonomi gitu. Ekonomi alhamdulillah waktu itu segala apapun tidak kurang suatu apapun lah gitu. Jauh dari kata 0 rupiah gitu. Nggak sampai 0, jauh dari 0. Ya lagi fase hidup aja sih gitu kayaknya. Fase hidup lagi lebih banyak. Itu album yang lebih banyak berantemnya daripada funnya. Oh ya? Iya. Sama Danila? Oh iya. Saya sama Danila lebih sering berantem daripada Danila sama pacarnya waktu itu mungkin kayaknya. Problematik ya? Problematik. Apa yang kenapa? Apa maksudnya? Triggernya apa paling utama? Apa aja, bisa apa aja. Waktu itu tuh gue sama Danila tuh kayak apa ya jadinya? Kita tuh udah terlalu saling mengenal gitu ya, jadi ya apapun bisa jadi konflik. Tapi dengan keadaan yang tidak sober lah gitu, sebenarnya nggak sober gitu. Jadi, ada faktor-faktor. Iya ada faktor eksternal gitu. Ya kayak gitulah. Jadi itu album yang chaotic gitu. Jadi kayak misalkan mau rekaman gitu, untuk nentuin jadwal rekaman aja tuh harus berantem dulu baru bisa jadwal berantem, terus berantem diam-diaman 2 hari kemudian baru ngobrol lagi. Ya udah yuk rekaman. Bye besoknya berantem lagi. Belum lagi di 2017 itu jadwal manggung kita lagi peak. Kayak itu parah sih. Iya, lagi peak. Justru gue melihat kayak krisisnya kita di saat itu tuh kita mulai merasa bahwa gue mengakui kayaknya ada unsur lupa dirinya kita gitu kayaknya. Merasa bahwa oh ya gue bisa nih gitu. Gue seseorang gitu. Ini gitu ya, kayaknya Iya, bisa jadi. Nah, itu menarik. Itu kan akhirnya jadi satu album yang critically acclaimed lah ya. Menjadi satu album terbaik versi salah satu media nasional. Iya. Rolling Stone waktu itu, Tempo ya. Tempo men, itu gila sih. Nah, gue tertarik sama satu lagu di album itu. Seluruh lagunya kayak naik level dalam segi produksi, dalam segi notasi, progresi itu sangat-sangat upscale dari si telisik gitu. Satu lagu yang gue pertama kali denger itu langsung ini gila sih. Itu kan lagu Meramu ya. Itu masih ingat ya apa yang terjadi di Meramu sampai jadi itu lagu? Persis, Meramu, kemana arahku, apa tuh punya kemana berlabuh? Iya, kemana arahku, di mana berlabuh gitu. Di mana berlabuh? Iya. Itu memang menggambarkan momen terutama Danila ya. Maksudnya waktu itu Danila yang nulis lirik kan kayak
menggambarkan fase dia sebagai manusia kali ya, sebagai seorang manusia yang memang gue nggak tahu nih mau kemana gitu. Apakah maksudnya jalan yang gue tempuhin itu beneran ini tuh real nggak sih gitu, kayak fase sebagai manusia aja kali ya. Itu chaotic, salah satu chaoticnya tertuang di persis poin-poinnya ada di lagu itu gitu, yang emang lagi kehilangan arah gitu kali ya. Jadi sama-sama kehilangan arah lah. Gue juga waktu itu lagi wow, wah kacau. Ya meramu itu teh. Ya lagu yang cukup inilah gelap lah kali ya. Tapi surprisingly kan gue nggak tahu tentang proses yang chaotic itu ya. Pertama kali gue denger justru itu satu ada nafas R&B-nya gitu di awal verse-nya. Ya. Itu ini kok jadi R&B gini. Tapi kemudian begitu masuk ke verse-nya, ke pre-chorusan chorusnya itu yang bikin lirik Danila. Musiknya siapa? Nah, notasi chord Danila. Nah, ini salah satu yang bikin kita berantem. Gue tuh setiap kali mengotak-atik chord lu gini, buat gue jelek gitu, akan gitu. Gue ganti kan chordnya. Ya enggak, gue nggak bilang itu jelek, maksudnya cuma kayak gue dengan inisiatif ganti chordnya lah gitu, ganti chordnya. Salah satu yang sering bikin kita berantem, kok chordnya jadi gini sih gitu. Jadi dia udah bikin chord, enggak, gue mau chordnya gini, ibaratnya gitu. Nggak kayak gitu. Kalau lu mau gue yang bikin ya nggak kayak gitu chordnya gitu ya. Wah, udah berantem kayak salah satunya kayak gitu tuh berantem. Akhirnya ya udah sampai kita udah bisa pikir bener kayaknya. Oke, bener sih, mending ikut chord dulu. Gue terlalu ini gitu, terlalu liar gitu, bisa kemana-mana gitu. Gue juga di situ tuh mungkin gue sebetulnya kayaknya lagi belajar gue sebagai produser tuh. Justru gue juga harus menahan diri gitu untuk tidak terlalu eksploratif gitu. Gue harus mendengarkan siapa yang lagi gue produce waktu itu gitu. Itu salah satu pembelajaran yang mungkin di situ ya. Enggak, gue bikin ini ada tujuannya. Gue memang mau seperti ini. Ini message yang pengen gue sampaikan tuh bentuknya kayak gini. Kata Danila. Album Telisik itu lu yang bikin gitu. Lu nulis dan sebagainya. Nah, gue pengen gitu. Telisik itu tidak merepresentasikan gue sebagai Danila sebenarnya. Oh iya? Iya. Dia ngomong gitu? Iya. Jadi enggak, Telisik tidak merepresentasikan Danila, tapi Danila merepresentasikan Telisik. Oke. Kayak gitu. Sudut pandangnya berbeda berarti? Berbeda. Oh iya. Pas pertama kali lo denger itu gimana rasanya? Bahwa Telisik itu tidak merepresentasikan gua? Sakit sih, tapi bener, tapi ini orang bener gitu. Oh iya ya, jiwa lu emang karena pada kenyataannya emang gue yang arrange gitu, gue yang bikin notasi chord dan sebagainya. Sesimpel itu kan. Banyak hal yang mungkin di album Telisik itu 80% keluarnya dari gue gitu. Iya. Itu adalah album yang gue pengenin gitu ibaratnya. Waktu itu Danila, oh ya gue ngikut. Dia hanya melihat itu, ini bagus, ini keren. Dan dia akuin, ini keren, ini bagus. Tapi tidak merepresentasikan jiwaku gitu, intinya gitu. Oh iya, tapi lu bener gitu. Kok marah sih gitu pada saat itu ya, pada saat lu yang ngomong. Tapi bener masalahnya. Dan gue harus accept itu gitu. Oh iya sih bener. Di situ turning point di mana, oh iya bener, lu bener. Ikut chord yang lu bikin gak akan gue ganti. Ombak. Wah. Jadi si Meramu itu chord yang ada sekarang itu chordnya Danila persis. Plok. Dia cara main gitarnya gitu. Meramu, jreng. Dia main gitarnya gitu pas dia bikin lagunya. Berarti kemampuan dia mengetahui chord itu sangat luas ya? Mengetahui enggak, dia by insting aja. Oke. Dia tahu, oh ini bunyinya, oke, ini bunyi yang gue pengen nih dicari gitu. Biar ya emang ya natural aja gitu. Dan pertama kali gue denger lagu itu gue langsung tahu kalau
anjing ini lu sih yang main gitar pasti, karena notasi-notasi aneh itu sih. Nah isiannya ya notasi-notasi yang kayak apa ya gue bilang ya, kayak ya aneh sih, mencong gitu ya, melencong gitu. Cuman gimana tuh dia oke dengan itu pas isi? Itunya oke. Oh, ternyata oke. Kalau jadi akhirnya kita nemuin keselarasannya tuh di situ. Kalau secara teknis ya, kalau ke teknis, lu nggak, yang penting lu nggak ganti chord gua, lu mainin chord gua dan lu terserah isi hiasin aja chord gua itu gitu dengan sound yang menurut lu, oh ini nih kesini nih soundnya nih. Akhirnya kita baru, dan itu terjadi itu kan prosesnya 1 tahun ya, mungkin 2 bulan terakhir lah kita baru bisa berdamai gitu. Jadi 8 bulan tuh 2 bulan terakhir tuh baru kita bisa sepakat gitu, nemu titik sepakat. Oh iya, gini gimana ya, baru nemuin resonansinya nyampe tuh di situ tuh, di titik akhir berarti ya. Titik akhir. Nah itu urusan kayak mixing dan mastering dan lain-lain, sound gitu, dia ngikut atau dia punya tetap argumentasi di situ? Bawel. Referensi kemana dia? Dia nggak ada punya referensi sih. Dia pengen kayaknya ini pengen agak kotor gitu dan sebagainya mungkin. Ini pun ya waktu itu ada satu kendala ya, misalnya dengan ibaratnya kita sebagai musisi pasti ada perasaan nggak puas, aduh anjing masih belum puas gitu ya. Dia juga masih belum puas katanya. Gue akuin karena waktu itu ya dengan lifestyle kita waktu itu ya gitu, bergadang gitu, minum apa dan sebagainya kan kayak gitu. Vokal dia tuh bukan di performa yang terbaiknya lah gitu. Masa? Iya, karena waktu dia kan punya asma. Dia punya asma, jadi pada saat take vokal tuh kalau merhatiin dengerinnya pasti kalau dengerin tuh ada semacam ada gitunya. Kalau perhatiin di album itu ya. Oke. Di album Lintasan Waktu tuh ada kayak ada slamnya di sini. Gua ngerokoknya kan kuat-kuatnya tuh ngerokoknya. Nah, apa yang terjadi setelah album Lintasan Waktu itu dirilis itu kan punya penerimaannya berbeda dari pendengar lo, pendengar Danila. Ya. Gimana nyikapinnya? Lucu. Iya, waktu itu sih kayak cuek aja udah lah gitu. So seniman nih, seniman lah, cuek aja ngapain sih gitu. Peduli dengan pendapat orang di tahun pertama itu keluar gitu, tahun kedua, ketiga, pas dia bawain di panggung sepi gitu, tidak seramai album pertama gitu, tidak seramai Telisik gitu kan. Apa sih jelek ya lagunya ya biasa itu standar lah Danila gitu. Bakir-bakirnya dia, bakir tuh banyak mikir gitu, bakir-bakirnya dia, ini jelek ya dan sebagainya ya, gitu. Awalnya udah bodo amat gitu kan, mau sedikit mau banyak kan lu. Akhirnya di sini adalah momen gue ngebalikin. Yang penting kan ini udah merepresentasikan jiwa lu. Balikin. Kan tujuannya itu. Tujuannya maksudnya bikin album Lintasan Waktu ini, lu pengen sesuatu yang sangat merepresentasikan jiwa lu gitu. Ya beres sampai di situ. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya bikin lagi aja. Bikin lagi yang baru gitu. Ya. Suruh bikin lagi. Jadi Pop Supply? Belum. Oh itu Fingers. Yeah. Fingers dia produce sendiri. Gua nggak campur tangan tuh di situ. Mungkin itu yang lebih representatif lagi gitu. Lebih, karena sama sekali gua nggak nyentuh apapun di situ. Emang pure dia gitu. Lo kan ngerjain Danila, ngerjain Vocal Wars, ngerjain Panturas, Girl Gang, Nadine Amizah, Sal Priadi, sekarang Nadine Amizah lagi gitu. Iya. Gimana cara lo nyebrang ke pulau-pulau yang berbeda itu? Apa sih sebenarnya kayak apa yang terjadi di dalam otak lo gitu ketika ketemu Panturas, habis itu ketemu Nadine?
Amin paling serius sama Gurita Kota gitu. Gundala sih paling anjing. Gundala. Fuck, pertama kali denger Gundala tuh kayak anjing dia bisa lah dapetin sana. Kan gini ya, maksudnya kita tetap mengkonsumsi banyak informasi dari kecil gitu. Film gitu. Atau film ini nggak sih kayak $6 Million Man dulu. Itu kayak gitu. Di saat yang bersamaan gue sedang mendengarkan denting piano. Di saat yang bersamaan juga gue sedang mendengarkan trio Quake gitu pada saat kecil. Iya. Itu waktu kecil men. Oke, waktu kecil. Oke. Iya kan, waktu kecil di saat yang bersamaan juga gue sedang mendengarkan Power Rangers gitu. Saat yang bersamaan juga gue nonton sinetron Gini Oh Gini gitu. Semua informasi masuk gitu. Jadi di momen itu, di momen waktu gue nyebrang gitu, ngerjain Panturas, ngerjain Adi Namiza, ngerjain Bila Indrajaya siapa gitu, terus apa Girl Gang gitu. Sudah sekian banyak informasi di kepala gue tuh memang udah ada, udah nempel aja gitu. Jadi nggak asing gitu dengan musik yang kenceng gitu. Ya kan kayak ya Panturas gitu. Gue pernah anjing musik ini The $6 Million Man ya. Gue recall lagi, oh soalnya kayak gini dan sebagainya. Ya sesimpel nge-recall itu sih, nge-recall informasi yang pernah gue punya aja. Gue pernah punya session, waktu itu kan kita sempat ke Makassar tuh, nge-produce satu band, si Apa Udara gitu. Satu hal yang gue tangkap dari cara kerja lo adalah, ini satu hal yang justru gue paling gak punya. Jadi kadang-kadang kan orang bilang kayak, ya Lava tuh produce gini, apa segala macam. Tapi kalau gue pribadi, ya karena kita berteman dekat. Iya. Skill yang paling utama dari lu sebagai produser, bukan referensi, bukan skill producing, bukan skill mixing, bukan punya teori rekaman yang baik. Apa tuh? Sabar sih. Sabar, sabar nama tengahku. Sabar sih. Gue, ya kan kita kerja berdua doang waktu itu. Mereka main gitu, jeng. Gue tipe yang kayak, kalau ada yang salah tuh kayak, lagi ya. Soalnya gue ingat satu momen, lo cuma nepok pundak gue, cuma bilang gini doang, ngerokok aja dulu sana. Terus lo kayak, nah gini caranya gue. Dia punya apa ya? Jadi di momen itu gue sadar bahwa emang lu sabar banget sih. Dan gue gak punya kesabaran itu, dan mungkin banyak orang gak punya kesabaran kayak lu gitu. Dan akhirnya itu bikin lo bisa mampu mendengarkan banyak hal, dan mampu beradaptasi dengan berbagai macam kondisi orang lain yang berbeda-beda gitu. Iya, gue baru sadar itu sih. Lu ternyata gak perlu Agatha Priscilla kan? Sangat R&B pop. Iya. Di saat yang bersamaan, lu nge-produce girl gang yang super teenage punk. Iya. Itu gimana tuh ngebaginya kan? Kadang-kadang lu kayak bermain peran yang berbeda gitu di situ. Iya. Gimana tuh? Ya harus, ya itu tadi apa, dengerin sih, mendengarkannya. Kayak mendengarkan gini, buat gue akhirnya di momen yang sekarang ini gue menemukan bahwa memproduksi musik itu bukan hal yang teknikal. Hal yang teknikal itu kan bisa dipelajarin ya. Kayak equalizer, membuat sound sampling dan sebagainya, itu kan teknikal sekali. Tapi mendengarkan manusia itu jarang diajarin gitu. Mendengarkan manusia secara utuh ya. Kan kita ambil sosoknya dengan Agatha Priscilla gitu. Agatha Priscilla adalah sosok yang seperti apa. Di workshop pertama itu yang harus gue dapetin, informasi itu yang harus gue dapetin.
Sesimpelnya kita nggak megang, nggak buka DAW, pasti pertemuan pertama tuh kita cuma ngobrol aja, ngobrol. Gua harus berteman sama dia gitu. Gua harus berteman dekat. Kalau gua nggak berteman dekat sama si orang yang gua produce, ya gua akan kehilangan informasi-informasi penting gitu. Menarik tuh. Ya kan? Harus berteman. Harus berteman dekat, harus dekat gitu. Harus dekat gitu. Yang emang gue tahu apa ketakutannya dia, gue harus perlu tahu apa harapannya dia gitu, bukan dari musik ya, maksudnya harapan dia dalam hidup ini apa gitu. Di pertemuan pertama Semuanya masih kayak gitu. Girl gang atau girl gang, sama girl gang sama tiap personilnya pasti gue punya kedekatan yang khusus, dalam artian cara gue berinteraksi sama Angie dan cara berinteraksi gue sama Edo berbeda. Dan cara berbeda berkomunikasi dengan tiap personal itu juga bisa meredam konflik di dalam band, nggak? Betul. Persis kayak gitu. Gue nggak mau nih gini, cuman si ini maunya begitu. Aku yang carikan jalan tengahnya gitu. Oke. Tiap personil tuh beda, kan beda orang ya, beda cara berpikir, beda cara main, cara dia melihat musik beda. Tapi pasti kenapa mereka bisa jadi band kan pasti ada yang menyatukan kan. Yeah. Nah, itu yang menyatukannya itu ya harus kita jagain kan gitu. Entah apa, misalkan mereka punya common enemy atau common apalah. Yeah. Pasti ada hal yang common gitu, sekalipun berbeda gitu. Nah kalau itu nggak digali per orang secara personal, ya nggak bisa tuh nemuin itunya. Kalau cuma sekedar bikin musik punk, gampang gitu sebenarnya kan. Tinggal dengerin referensi apa, Blink-182 gitu, Green Day, beres. Yang paling alot, band yang paling alot yang pernah lo produce? Walk Hours paling alot band. Saya harus menyebut ini. Karena pasti publik juga sudah tahu, anjir. Publik, siapa sih publik? Oke, Polka Wars dengan segala ininya ya, maksudnya yang terjadi di dalamnya. Polka Wars tuh gini, kenapa klik? Karena Polka Wars itu isinya otak semua. Pemikir, tidak ada eksekutor, wahnya gitu. Mereka tuh satu gagasan, dan mereka tuh gagasannya jadi bukan gagasan yang biasa gitu, pada pinter lah, anak-anak pinter gitu sebenarnya. Ini anak-anak pinter, sehingga yang terjadi ya itu clash gagasan aja isinya tuh. Beradu ide lah ya. Beradu ide. Jadi mereka lebih happy dengan itunya kayaknya, daripada mengeksekusi idenya gitu. Apa yang terjadi dengan sebelum episode ini akan dirilis setelah lagu Nadine yang bercerita tentang perempuan gila itu dirilis. Oh ya. Jadi gua pun belum dengar lagunya sampai sekarang nih. Oh belum. Karena baru besok. Malam ini tanggal 23 Juni. Ya. Nah, bagaimana perbedaan memproduksi Nadine waktu era Amin paling serius dengan era si perempuan gila ini? Nah ya, ini menarik nih. Waktu Nadine Amin paling serius itu sebetulnya saya basically waktu itu gue tuh lagi nge-produce Sal Priadi sebetulnya. Jadi pada saat itu Nadine ya jadi waktu itu karena Sal bilang ya ini featuring Nadine Amiza gitu kan. Jadi pas pertama ketemu Nadine tuh gue belum begitu mengenal Nadine sebenarnya. Belum begitu Nadine tuh seperti ini ya. Belum ngedengerin Nadine itu, belum mendengarkan Nadine sebagai manusia itu tadi kalian. Tapi dengan Sal Priadi udah tahu gitu. Oh ini orang begini dan sebagainya. Yang sekarang tuh gue lebih paham gitu, karena akhirnya dikasih waktu gitu untuk mengenal orangnya gitu, mengenal dia secara sebagai personal. Ya dan mungkin dari sisi guanya juga gue udah punya apa ya? Track record gitu, jadi udah belajar dari banyak klien, bener, korporat sekali kan. Ya gitulah, belajar dari banyak penyanyi, dari banyak band gitu, jadi lebih
punya pengalaman ketemu manusia gitu. Oke. Nah intinya gitu. Ketemu Nadine yang sekarang, dulu masih ngeraba gitu, jadi kayak oke datang kayak buat nyanyi, udah enak kayak gitu dan sebagainya. Sekarang tuh lebih dalam aja sih, lebih memahami dia lebih dalam gitu, bahwa apa yang dia pengenin, apa yang pengen dia sampein, warnanya seperti apa, teksturnya seperti apa, lebih detail, lebih vivid lagi gitu. Bayangan akan suara yang akan dihasilkan dari lagu itu, lagunya. Menarik. Kalau secara teknis, bukan secara teknis deh. Nah, ya sih. Teknis nggak apa-apa, boleh. Produser Indonesia yang lo kagumin. Yovie Widianto. Yovie Widianto. Manusia sejuta lagu sih. Lagu yang mana yang menurut yang gua kagumin itu nggak spesifik lagu yang mana. Oke. Kekaguman gua terhadap Mas Yovie itu adalah apapun yang dia hasilkan selalu menjadi hits. Dia kayak punya rumus bahwa apa yang gue bikin ini pasti ada yang akan banyak gitu, dan dalam jumlah yang sangat masif. Dan kalau dengerin, ya anjing bagus-bagus yang selalu, maksudnya dia bikin apa aja tuh bagus gitu. Tapi Mas Yovie sih. Mas Yovie. Yovie Widianto tuh. Nyebrang ini aja udah nyebrang ya kayaknya ya. Nyebrang. Yovie Widianto gitu. Ini udah aneh. Anak-anak gue, lah kan dengerin Mas Yovie Widianto, aneh tuh pasti. Cocok Mas, lah masuk pasti gitu. Jangan-jangan kita salah produser. Nah, kalau produser luar negeri yang selalu menjadi, mungkin nggak selalu ya, kayak menjadi referensi utama lo, kayak ini role model gue nih, produser legendaris gitu. Oh, legendaris. Mungkin nggak sekarang, mungkin belum legendaris sih hitungannya, cuman ya udah 10 tahun terakhir sih gue sangat, role model gue adalah Mark Ronson. Itu legendaris bro. Legendaris ya, tapi legendaris dia. Tapi kan masih muda ya. Tapi masih muda gitu. Tapi Mark Ronson sih. Mark Ronson. Iya. Di part mana lo menyatakan lo suka sama Mark Ronson? Di pekerjaannya dia yang mana? Rufus Wainwright album kedua. Dia kerjain sendiri semua. Ya termasuk ya Amy Winehouse lah. Amy Winehouse. Yes. Amy Winehouse udah pasti sih. Iya sih. Tapi ya Amy Winehouse tuh kayak anjing gila nih. Ditambah pas yang Rufus Wainwright itu, anjing sakit nih orang nih. Emang orang, dia bukan produser yang jago, tapi kalau kata sekarang dia produser nyampe. Dia nggak jago, bukan yang jago banget, cuman anjing nih orang nyampe nih gitu. Gue pernah denger Bruno Mars yang si Uptown Funk, itu kan dia yang ngerjain. Iya. Itu kayak, wah anjing dia nyampe nih. Bener. Iya, orang nyampe gitu. Sampai kemudian tiba-tiba dia nge-produce band favorit gue, Queens of the Stone Age. Oh iya, Kotsa. Gue kayak anjing ya orang ini. Sakit ya? Fuck sih. Mark Ronson. Udah nonton yang dia di Apple TV ya? Udah. Itu apa? Sounds sing color apa of sound apa gitu. Itu itu. Sakit juga itu. Gila sih. Seru. Dia yang apa ya, ngajarin gua bahwa main musik tuh harus menyenangkan gitu. Kalau nggak menyenangkan mending nggak usah gitu. Kayaknya buatnya gitu. Emang lihat dia selalu dia tuh kerjanya menyenangkan aja gitu. Karena memang esensinya itu gitu. Yang penting ya seneng lah, duitnya banyak gitu. Ya, pasti gitu. Kalau dari sisi kita ya ini kemiskinan struktural. Bangsat. Lo sebagai gitaris. Dan iya, kalau misalnya girl gang band-bandan gitu, lo bisa mentranslate ide. Tentunya itu kan banyak yang gitar bass juga gitu. Ya, gitar bass banget. Nah, cuman gimana lo menyikapi lagu-lagu seperti Amin Paling Serius, terus lagu-lagunya Agatha yang memang lebih banyak nggak gitar bass juga gitu sebetulnya. Gimana sih tuh? Maksudnya nge-translate itu, maksudnya apakah lo punya forte di instrumen lain seperti piano kah atau apakah? Ya. Enggak. Piano tuh bukan alat musik yang ya nggak bisa main. Ya bisa mencet, bisa tahu nada gitu. Tapi at least tahu bunyinya gitu. Tahu bunyi, oh ini piano, ini elektrik piano, tahu teksturnya, tahu warnanya.
Misalkan kayak Amin paling serius gitu, itu kan bukan lagu yang gitar bass gitu. Di situ tuh gue harus melepaskan diri gue sebagai pemain gitar gitu, melepaskan atribut gue sebagai pemain gitarnya itu. Jadi jangan gitar bass, ya udah gue ajak satu pemain piano. Karena resonansinya akan beda ketika kita bikin lagu pakai gitar dan pakai piano atau pakai alat musik yang lain. Nggak beda, ini harus piano, harus berangkatnya harus dari sini nih. Lalu dia akan bernyanyi dengan cara yang demikian. Jadi berangkatnya harus gitu dulu gitu. Oke. Agatha Priscilla misalkan, ya udah berangkatnya dari sini dulu, dari awal tuh. Gue aja pemain satu piano, chordnya enggak, jangan kasih 7, gue bilang gitu. Jangan kasih 7, hindari 7 dan sebagainya dan sebagainya. Ya, voicingnya kasih yang tinggi. Ya benar gitu. Gue ngarahin aja gitu. Berdasarkan intuisi. Oke. Menarik. Karena itu kan sebuah tantangan juga secara skill ya. Iya. Nge-translate voicing piano itu suatu hal yang sangat kompleks gitu. Iya. Oke. Makanya gue akan ajak orang yang jadi andalan lah gitu. Ada tuh ya? Ada. Si Ota. Karena ada 2, ada Ota, ada anak baru Cika lumayan. Hindia ya? Hindia ya. Okay. Dia interpretasinya lumayan bagus, lumayan nyampe lah. Ya nyampe dia. Ya Cika masih. Setelah dengan track record memproduksi musisi dan band-band canggih gitu, band-band keren. Apa yang membuat lo merilis Swadaya Insani sebagai solo project Slava Pratomo? Pertanyaannya gimana sih? Apa yang membuat lo merilis Swadaya Insani? Kekosongan jadwal aja sih. Nggak ada yang spesifik. Ya, kadang-kadang kita gitu kan, kayak apa Mas yang membuat Mas menelurkan karya seperti ini? Nganggur. Gini nganggur. Ini berantakan. Dan itu kan lo ngajak ada Ade Palo, ada Yugo apa Jugo sih? Jugo. Terus kemudian ada satu lagi. Arif. Itu ya si Konstelasi ya? Iya. Ini itu Konstelasi bangsat sih. Gitu. Ya. Kenapa tidak mencoba bernyanyi sendiri? Since it's your solo project. Nah, ini gue perlu cerita sama perlu konsultasi kayaknya sama lu sih. Gue perlu konsultasi dengan Baskara mungkin kayaknya. Gue tidak melihat, intinya gini, gue tuh punya bukan masalah sih. Gue tidak melihat suara gue bagus aja lah. Sama. Nah itu kan, lu juga gitu kan. Terus apa yang bikin lu nyanyi akhirnya nyanyi deh gitu, bersuara? Karena gue tidak bisa membayangkan lagu yang gue tulis itu dinyanyikan oleh orang lain. Secara emosinya kayaknya gue belum percaya untuk orang lain bisa nyanyiin itu. Walaupun gue tahu suara gue nggak bagus ya. Dan tidak juga berani-beraninya gue membandingkan diri dengan Tom Waits gitu. Tom Waits bukan sama sekali penyanyi yang punya checklist sebagai suara bagus gitu. Tapi lu bisa bikin lagunya itu seperti lagunya dia. Dia bisa bikin lagu itu jadi punya dia gitu. Sama juga kayak Baskara gitu. Dia bukan penyanyi yang let's say dalam tanda kutip merdu dan bagus. Yang begitu dia nyanyiin itu jadi punya dia. Dan itu sih yang gue coba. Terus ini logika yang paling masuk nih di antara semua. Lo di album Telisik lo nyanyi kan? Dan saya membencinya. Nggak, kenapa saya nyanyi waktu itu dipaksa sih. Bagus. Itu dia bilang bagus tuh aneh nih, makanya tuh aneh itu ini atau chaotic sih di kepala gue. Kok dia bilang bagus? Mungkin bukan bagus. Baik-baik aja gitu. Enggak. Ini merepresentasikan lu. Ini kesal dah. Gue punya satu. Di setiap akhir episode. Ada. Wih. Kayak kesini gitu diuploadin. Ya. Amplop ini belum pernah dibuka. Dan di dalamnya
berisikan sebuah pertanyaan yang ditulis oleh tamu gue sebelumnya. Setelah membaca pertanyaan ini, silahkan dijawab. Lalu tulis pertanyaan lo untuk tamu gue selanjutnya tanpa gue kasih tahu siapa orangnya. Ini rupanya. Silahkan. Baik. Ih, keren, ini keren nih. Wah, bukan gimmick-gimmick belaka ini, bro. Dibaca dari siapa dan pertanyaannya apa? Keren. Musisi Indonesia yang paling lu iri dari Pamungkas. Widih, Iga Mas Ardi. Saya sudah menyatakan itu. Beneran, demi Allah. Apa? Saya waktu ulang tahun kamu, tahun lalu, saya bilang kan, Iga Mas Ardi, karena anjing. Nah, nih, gue perlu bilang banyak, sering ini. Gue udah sering menyatakan state ini dimanapun. Di tongkrongan manapun gue pasti nge-state ini. Bersuara teh adalah band yang merevolusi musik rock menurut gua, beneran iri. Di awal kemunculan bara suara tuh, ini gua ya udah nggak usah kalau ngomong lah. Bara suara tuh di awal kemunculannya sangat fenomenal, merubah wajah musik rock, terutamanya gini, merubah habit musisi yang tadinya main asal-asalan, jadi mereka jadi berlomba-lomba untuk main rapih, berlomba-lomba untuk bertanggung jawab dengan musiknya. Karena bara suara di rekaman dan bara suara di panggung itu top tier. Bara suara main jelek nggak ada. Kapan lo main jelek? Nggak ada, men. Itu. Kayak gue iri sama Iga Mas Ardi. Berapa kali waktu dia ulang tahun dia bilang sama kayak gini. Oke, karena lu Pamungkas itu paham. Iga Mas Ardi gue. Saya akan tulis. Ini lagi. Musisi Indonesia yang paling lu iri. Tulis apa ya? Belum kepikiran lagi. Hanya apa ya? Ya apa aja sih, nggak usah sok-sok keren lah anjing pertanyaan.